Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Apa kabarnya saudara pada hari ini? Ya, kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat sempurna, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang lakukan. Dan kembali pada kesempatan kali ini saya mengundang dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus, yang telah mempercayakan kehidupannya di dalam tangan kasih Tuhan, dan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dia lalui, tetapi dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya, dia semakin percaya dan dia memberitakan Injil kebenaran tentang firman Tuhan. Dan bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita saksikan videonya bersama-sama berikut. Salam buat pemirsa. Shalom. Awal saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya perjalanan waktulah yang membuat saya semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Pada waktu saya benar-benar kepingin mencari siapa itu Tuhan Yesus, itu ketika saya tamat SMA. Waktu itu saya merasa ada panggilan untuk saya harus mengenal dia secara lebih dekat. Dan saya dulunya kalau dibilang saya muslim ya ketika saya masih kecil. Tapi ketika saya beranjak dewasa, walaupun saya masuk lingkungan Kristen, tapi pemikiran Islam saya, pemikiran bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, dan Allah itu Esa satu, tidak ada sekutu baginya, itu tertanam dalam pikiran saya. Dan bahkan saya punya pikiran bahwa karena saya ikut dalam lingkungan Kristen dan saya lihat orang-orang Kristen yang baik juga, jadi saya melihat secara moral orang Kristen itu baik. Dari segi moral agama ini benar, tapi dari segi paham mengesahkan Tuhan ini saya pernah berpikir salah, menuhankan manusia seperti itu saya tidak bisa terima dalam akal sehat saya. Bisa seiring dengan perjalanan waktu, iman saya terus bertumbuh. Walaupun saya pernah mengalami kecil kaki sebelah. Waktu itu bagi orang Jawa ini sudah sudah mendekati maut ketika orang tua memimpikan pisang masih muda kok ditebang. Itu saya terbaring di rumah sakit saya terbaring di rumah, saya diperiksakan di rumah sakit juga tidak bisa berbuat apa-apa rumah sakit karena seperti kesleo kaki saya atau pokoknya sampai nggak bisa jalan satu ini. Dan mungkin lebih sebulan 2 bulan sampai 3 bulanan saya di tempat tidur. Itu saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu ya saya berdoa menyebut nama Tuhan Yesus pada waktu itu, dan saya coba bertindak dengan iman, dengan kaki tertatih-tatih saya coba menegakkan kaki saya. Tapi
pada waktu itu Pak Musa masih Muslim? Saya waktu itu Muslimnya ya gimana ya, sudah mengenal dunia Kristen, di lingkungan Kristen, tapi saya nggak mau nanti orang ternyata bukan, tapi pemikiran saya tentang bahwa menuhankan manusia itu sesuatu yang tidak logis itu. Jadi saya pernah mencoba untuk beriman menyebut nama Tuhan. Waktu itu saya karena ini dilihat banyak orang, pasti teman-teman latar belakang saya yang dulu tahu. Saya dimasukin di panti asuhan. Di panti asuhan ini saya ngalami kesembuhan itu dengan panti asuhan Kristen. Panti asuhan Kristen yaitu di Gedung Gebang, Banyuwangi, tepatnya di daerah Tegal Delimo. Nah ini karena dilihat pasti teman-teman di Banyuwangi lihat saya, jadi nanti kalau ada investigasi memang ya ini saya dari sana. Jadi saya mulai bertindak dengan iman dan saya mengalami kesembuhan sampai saat ini saya Haleluya. normal. Dan Amin. itu pun saya tidak berpikir bahwa Tuhan itu, walaupun saya mengalami seperti itu, tetap bahwa tidak logis bahwa Yesus manusia dipertuhankan seperti itu, bahwa memang saya hidup di lingkungan orang Kristen, saya melihat dalam segi hidup sesama manusia memang lebih baik mengasihi, bahkan musuh-musuh kita untuk disuruh mengasihi, bahkan memberkati, memintakan berkat bagi orang yang memusuhi kita. Secara moral baik, tapi secara paham mengesahkan Tuhan saya belum bisa terima pada waktu itu. Tapi terus seiring waktu sampai saya SMA ini saya coba pas liburan di rumah saya di Banyuwangi, ada seorang dari Salatiga ini KKR di Kebaktian Kebangunan Rohani, coba saya ikut. Lihat orang ngalami pelepasan, orang terpelanting di, saya hebat sekali orang ini. Wah ini bisa. Dan sebelum itu saya sudah belajar menghafal ilmu-ilmu Jawa. Ilmu-ilmu Jawa mungkin ini dilihat kalau dengar tentang nama Banyuwangi. Kakek saya namanya Pak D saya itu namanya Kinotorejo, pasti sudah tahu Banyuwangi Selatan itu seorang peguron, seorang yang bisa dimintai untuk mempertebal ilmu, yaitu dia punya kakak yang punya link dengan Keraton Jogja, dan dia punya apa itu istilahnya perintah untuk maksudnya di daerah sana begitu, untuk bisa mengembangkan ilmu Jawa di situ. Jadi saya dibesarkan, jadi saya tertarik juga dengan hal-hal adikodrati orang Kristen kok seperti itu. Saya tertarik dan akhirnya saya cari-cari alamat seorang yang melayani di situ. Saya ketemukan, ternyata alamatnya di Salatiga sini, namanya Pak Samuel Saputra, itu adalah bapak rohani saya karena dia membimbing saya dari segi
spiritual dalam beriman kepada Tuhan Yesus itu. Dan di situ karena saya mengenal bahwa Yesus dalam orang ini kok sakti banget, saya kepingin sakti seperti. Jadi saya ikut Tuhan ya awalnya kepingin sakti, nggak kepingin. Motivasinya pengen sakti ya? Ya sakti seperti itu. Orang kerasukan dipegang kepalanya bisa sembuh. Terus dengan saya mengenal itu, tapi dengan perjalanan waktu saya dibawa semakin mengenal dia dan semakin mengasihi dia. Saya bahkan berkobar-kobar saya dalam melayani dia. Tapi tetap pertanyaan bahwa Tuhan itu tidak ada sekutu baginya, sulit sekali di kepala saya. Nah, tapi terus Tuhan bawa saya nggak sampai berpaling atau mengingkari iman saya atau menghujat atau terus bawa semakin lebih. Dan nah saya sampai memberitakan tentang kabar bahwa kabar baik tentang Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih ini di luar iman saya. Nah, di situ saya disuruh praktek, namanya dusun atasnya Salaran. Atasnya Salaran yaitu daerah Getasan, namanya Selonduwur. Dan di situ saya mendoakan orang tuli. Orang tulinya tidak sembuh. Orang tulinya tidak sembuh, tapi mujizatnya di mana? Karena saya masih semangat mula-mula mencintai Tuhan, baru mengenal Dia, mengenal lebih, dan saya semakin mencintai Dia. Dan saya mendoakan orang itu tidak sembuh, dan justru saya ditangkap di situ sama teman saya namanya Agus dari Kalimantan. Makanya saya sebut nama supaya nanti kalau investigasi, oh ya benar. Agus, pada waktu itu memang Agus. Dan saya siswa angkatan ketiga dari Pondok Penuhe Training Alkitab 6 bulan. Jadi masih apinya berapi-api seperti itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia bisa menyembuhkan. Dan pada waktu itu ada orang mengetahui saya sedang doakan orang, saya ditangkap dan diseret di pelataran kepala dusun kalau nggak salah. Dan banyak orang mau menganiaya saya. Karena orang mau menganiaya saya diseret. Dan saya hanya berdoa, dan saya terus berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh, doa sungguh-sungguh sampai roh saya menjamah rohnya. Saya terjamah. Orang di sekitar itu yang mau menganiaya saya tiba-tiba tidak jadi, dan bagi saya itu misteri sampai hari ini. Tidak jadi dan minta maaf sama saya. Ada apa? Sampai hari ini cuman saya hanya bisa syukur, Tuhan, Engkau nyata. Sungguh luar biasa kesaksian dari Bapak ini. Dia percaya Tuhan Yesus melalui setiap mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan kepada dia. Dan
Kita berdoa kepada beliau sehingga pelayanan beliau semakin bertambah-tambah banyak. Tuhan memberkati beliau dan juga keluarganya dan memberkati setiap orang-orang, setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan kesaksian daripada beliau. Ya, semoga melalui kesaksian ini dimanapun kita berada yang memperdengarkannya, iman kita semakin dikuatkan dan mari kita menjadi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengabarkan tentang kebaikan dan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.